mengambil poin lagi. Karena ini the second chance untuk Occupy Throne. Tapi RRQ tidak akan melepaskan kesempatan itu juga untuk di game ketiga kali. Iya, pastinya karena kan satu poin ini sangat amat berharga ya. Kita tahu sendiri dua teratas dari masing-masing grup itu akan langsung menuju ke arah upper bracket, melainkan untuk dua terbawah di masing-masing grup akan langsung turun ke lower bracket nantinya. Dan supaya lebih jelas kita bakalan untuk standingsnya juga, di mana akan terfokus ke arah grup C terlebih dahulu, yaitu RRQ menghadapi Occupy Thrones. Jadi kalau misalkan Occupy Thrones di sini tumbang lagi, harusnya dia udah dipastikan lower bracket nih sih. Iya. Dia udah kalah dari 2 pertandingan. Dan ya ini menjadi poin pembuka juga pastinya sekali lagi untuk tim dari Indonesia kita yang akan bertanding. Dan pastinya hari ini ada 2 kali ya untuk RRQ ya. Betul. Jadi teman-teman yang mau datang silakan, yang mau nonton dari rumah juga silakan. Pokoknya ramein dengan hashtag saatnya Indonesia. Masih keburu. Masih keburu. Masih sempat. Masih dong. Masih keburu dan juga buat kalian semua nih ya, jangan lupa nih langganan paket Diamond dan juga saksikan seluruh pertandingan M4 serta konten-konten seru lainnya di video. Jadi buruan yuk sekarang juga langganan sekarang karena jujur ya, gue kalau misalnya nggak ada pertandingan ini M4, gue kan bosen ngapain. Pasti. Ya pasti gue nonton video aja nih langsung kalian berlangganan paket Diamond. Jangan sampai lupa. Ingat, M4 cuma berjalan sampai tanggal 15 Januari. Ya. Iya tuh, Betul. benar. Dan Jangan lupa ya. keramaian M1 ini nggak berhenti sampai di sana. Betul. Karena ada yang namanya postcard Postcard juga juga. nih. Oh, Buat tuh, kalian yang tuh. udah beli, bagus. Tapi buat kalian yang belum beli, aktifin sekarang juga. Terus kalian harus selesaiin semua quest aktifnya. Dan kalian bakal mendapatkan level 75 dengan mudah dan gratis pokoknya. Jadi login sekarang juga. Ada banyak banget hadiah eksklusif seperti Batrix Oh, tuh, Slide, terus Batrix juga Slide. Batrix Light Chaser, Betul. terus ada juga Batrix Starlight, Stellar Brilliance, Brilliant. dan figuran Batrix yang paling tunggu-tunggu ya. Figuran Batrix dari M4 itu harus banget kalian dapetin dengan menyelesaikan semua quest yang ada. Aku jadi pengen main nih. Tapi ini kalau misalnya mau tebak-tebak buah manggis Sang gimana Raja nih? Mena Waduh, tebak-tebak lo manggis. Ya, kalian juga bisa join nih untuk prediksi tim-tim siapa sih yang akan menjadi juara di M4 kita dengan join M4 Guess. Jadi kalian tinggal prediksi, pastinya ya pasti beli dulu dong pasnya kan. Kalian udah beli pasnya, kalian bisa ikut prediksi untuk 10 level. Serius kalian bisa langsung dapetin skin-skinnya. Mungkin buat kalian yang masih level-level kecil ya langsung ikutan. Biar nanti kemungkinan kalau misalkan timnya kalian pilih menang, langsung dapat 10 level. Kali aja dapat Batrix yang baru. Wah, Iya, lumayan udah banget nggak ya. sabar banget. Tapi tentunya ya, Ya, kemarin itu kita ada watch party Road to M4 di Emporium Fluid Mall. Iya. Nah, kalau nggak salah, nanti kita akan juga menyapa para kawan-kawan yang watch party di Surabaya. Oh, udah ya? ya? Halo guys, yang ada di Surabaya di watch party by UBS Gold. wah ramai banget pastinya. Yang di Surabaya, area-area Surabaya, thank you so much yang udah ngumpul rame-rame tapi buruan. Sekarang masih ada kesempatan untuk sanak saudara yang di Surabaya yang belum ngumpul di watch partinya, ya langsung aja ke Surabaya, Betul. ngumpul di sana. Iya, tapi kalau di daerah lemon. lain pengen bikin watch silahkan juga. Kita have fun bareng-bareng semuanya. Dan ini dia, kita akan langsung masuk ke dalam line up. Wow, oh my God, the one and only, the legend, the myth, Lemon is coming up. Dan ini dia tanpa berlama-lama, langsung kita sambut tim Indonesia, RRQ Hoshi. Memasuki ke dalam stage Alien. M4 World Championship kali ini 5 pemain yang kita banggakan pastinya akan mencoba untuk memperebutkan poin, mendapatkan babak upper bracketnya masing-masing di babak group stage. Dan kita dapat jempol dari Lemon juga beserta senyum manisnya. Wow, senyum manis Lemon menghiasi M4 World Championship dan bahkan menggetarkan stage dari M4. Tapi ini dia lawan yang mereka akan hadapi masih dengan line up yang sama. Fury, Hulk, Adolio dan juga Maru. Ya, ini dia Occupy Thrones yang akan menjadi penantang bagi RRQ Hoshi. Setelah kekalahan mereka, apakah ini bakal menjadi ajang balas Susah dendam? sih. So, langsung saja kita sambut. Ini dia Occupy Thrones. Ya kenapa ya? Karena Sebenarnya mereka hitungannya udah sempat pemanasan lah ya. Iya. Udah sempat main duluan nih. Sementara RRQ kan belum main sama sekali. Jadi ini first match-nya Iya, ya. Harusnya Wakanda. lebih fresh lagi. Dan Wakanda wah forever. dengan gayanya siap untuk menantang tim Indonesia yang jadi first match-nya juga menjadi lawan yang berat, bahkan mereka sendiri mengakuinya. Tapi ya bukan berarti zero chance, masih tetap ada chance. Jadi ya pastinya dengan draft ataupun dengan gameplay yang baik bisa aja membuahkan hasil yang oke. Oke, cuma Mars lagi-lagi yang akan memilih berbeda dengan yang lainnya dengan adanya satu buah
Occupy Throne. Sisanya RRQ OC Nevin. Oke, tapi kita masih akan melihat 6 talent lain yang biasanya akan memprediksi juga apakah masih dengan dominasi menuju ke arah RRQ untuk prediksi mereka atau akan ada beberapa pilihan juga yang menuju ke arah Occupy Thrones dan Tim Kocok. Ada di Ada sana nih. nih. Ada level juga dari RRQ tapi untuk LQB dari mana menuju prediksinya ke arah Occupy Throne. Berarti ada 2 ya? Ada 2 dari 12. Ada 2 dari 12, berarti 10. Banyak tuh. Banyak banget. Itu kan yang milih RRQ yang 10. Iya, banyak banget yang memilih RRQ OC. Ya, kita tahu RRQ OC tim yang hampir tidak pernah absen di Iya. Liga Internasional. Dan bahkan nggak pernah kan? hampir nggak pernah MSC. Sempat nggak? Sempat nggak hadir waktu Oh itu. ya sempat. Makanya gue bilang hampir Absen. nggak pernah internasional, tapi kalau M Series dia selalu absen. Betul. Dan bahkan ini key to victory di mana kita tahu permainan dari Albert dengan temponya yang tinggi dan jangan lupakan counter setup dari Occupy Thrones yang harus diperhatikan. Tapi dari tim RRQ OC kita tahu kita punya Best Fin, seorang inisiator, profesor yang mungkin akan membuat gebrakan untuk tim dari Occupy Thrones. Mungkin tambah catatan satu lagi ya, hati-hati dengan high ground defense-nya. High ground defense. Yes. Karena tadi ngeri banget di match pertamanya Wah, Occupy defensif Thrones. Defensifnya kuat banget. Mirip sama game sebelumnya tadi, S11. Tapi sayangnya mereka lebih solid. Lebih Mereka solid. lebih solid dan mereka lebih tahu priority target mana yang harus ditumbangkan duluan. Sementara ini adalah key to victory dari Occupy Thrones. Yang dimana mereka harus siap nih dengan counter initiate dari Finn. Yang kita tahu memang gameplay dari Finn ini counter initiate sebenarnya bukan hanya counter, untuk initiate duluan dia juga bisa. Dan Leo Maro ini yang dibutuhkan untuk ngekontrol dari segi mapnya, visionnya, dan pastinya Hulk nggak boleh kalah sih landing page-nya sama R7. Walaupun jujur untuk comparison ya R7 ini salah satu player yang kalau memang misalkan hero-nya nggak bisa unggul, dia akan menangin dari rotasi. Dan balik lagi early game-nya ya yang harus mereka waspadai juga karena dua tim ini sebenarnya punya typical game yang berbeda juga. Dari The Occupy dengan late game-nya cukup berbahaya tapi untuk RRQ Aku punya satu buah apa ya? Bukan ini? message ya, tapi lebih ke arah ada satu buah statement yang bisa aku keluarkan. apa tuh? Dan ini dia. Tapi sebelum itu kita lihat audience prediction terlebih dahulu ya, di mana Wah, Occupy Thrones bahkan tidak memiliki kemenangan sampai di Mena dari prediksinya. But it's okay. It's just a prediction. it's just a prediction. Lihat teriakan sangat-sangat meriah untuk fans dari tim RRQ dengan FIFA RRQ-nya. Benar-benar ramai banget. Dan satu hal yang statement yang tadi aku ingin sampaikan. Apa tuh? Follow up atau support apapun yang Lemon lakukan. Karena gini, Lemon ini dia akan melakukan hal-hal yang di luar nalar. Bener. Di luar batas wajar pemikiran mungkin professional player sekalipun. Yes. Tapi di balik itu banyak banget barter yang akan terjadi. Ya. Jadi kalau misalnya kita bisa bilang, Traffic page. nanti akan ada dua pilihan. Pilihannya adalah mencoba untuk memfollow up Lemon dan berhasil mendapatkan Kaca. banyak banget Aramis. keuntungan. Keuntungan atau Atau tidak di follow up Lemon yang nantinya akan membuat seperti blunder. Ya, kelihatannya akan seperti blunder. Tapi sebenarnya kalau dibedah lagi, kalau berhasil dilakukan kalau berhasil juga. dilakukan, itu sangat luar biasa karena itu tipikal Lemon bermain dari dulu. Dari pertama kali aku nge-casing dia, selalu ada gerakan tambahan, aksi tambahan yang ternyata membuahkan barter yang cukup banyak kalau menurut aku Lim ya. Memang dia tipe pemain yang berani trading. Berani trading. Walaupun memang kemungkinan berhasilnya lebih kecil daripada kemungkinan gagalnya, dia tetap masih berani. Itu karena memang perhitungan dia lebih matang. Dia lebih berani tapi mungkin ada minusnya. Minusnya adalah gak semua player berpikiran yang sama dan bisa memfollow up secara cepat. Benar. Kalau Gitu. temannya nggak respon, ya memang kelihatannya akan seperti blunder. Dan menurut gue sendiri memang Lemon ini merupakan salah satu pilar. Dan sekarang RRQ dengan 3 pilar utamanya. R7, Lemon, dan juga Finn. Gosipnya adalah siapapun jungle yang bermain ketika sudah ada 3 pilar ini, itu akan terlihat bagus. Tapi ini jungle-nya juga bukan sembarang jungle. Yes. Ini jungle yang sudah hatam gitu kan. Jadi yang nggak bagus jadi bagus, apalagi yang udah bagus. Ya bisa kita bilang di sini malah permainan dari Mena harusnya mereka lebih berpikiran lebih berbeda dengan match sebelumnya. Ya. Karena Nevin, jungler sekarang ini Albert udah mulai main jungler tank.
Ya dari kemarin sih selalu menuju ke arah tank ya, Iya. mungkin itu bakal jadi bahaya juga nantinya. Dan kita kalau ngelihat ke arah draftingnya, ini udah banyak banget hero yang udah langsung menuju ke arah banning. Terutama Fredrin juga ya, memang dari tadi memberikan beberapa tanda-tanda bahaya, dia early game-nya kuat, power ke arah late game-nya juga sangat amat kuat. Dan aku menunggu ini karinya bakal ditaruh di arah mana? Oke, Kari? tergantung. Glue Oh iya, Glue juga. open banget ini. Glue menurut aku sih Glue enak banget ini untuk diambil dari tim dari OG dan yes, Glue for first pick. Oke. Cuman nggak mungkin gak sih tim RRQ Hoshi ngelepas Glue tanpa alasan? Yes, Pastinya dia udah punya jawaban. tapi dia yang penting satu. Yang penting jungler gue jangan ditempel sama Fredrin. Benar. Iya. Ini jungler ini akan ada jungler melee menurut aku. Karena tapi dia respect juga mungkin karena udah pastinya ada analisa kan ke arah Occupy Thrones-nya. Dan memang untuk drafting ya yang aku perhatikan dari kemarin nih, dari hari pertama dan hari kedua, rata-rata tuh ada satu respect ban yang dilakukan entah itu sama tim yang first pick ataupun second pick. Contohnya seperti Fredrin ini. Dia nggak harus sampai priority ban, tapi ini adalah respect ban. Oke. Dan kalau misalnya ini kita lihat Arcadia Dan Acil. ya kan, double E dan akan menuju ke arah Hari dan juga Kadita. Kadita ini masih flash pick. Masih flex. Belum bisa kita bilang di tangan Lemon atau belum bisa bilang di tangan Fit. Benar. Ya, ini bakal jadi satu PR juga sih buat teman-teman dari Occupy untuk menentukan hero mereka. Tapi untuk saat ini Leslie yang jadi prioritas untuk menghadapi Kari nantinya di match up laningnya. Bisa saja dengan permainan Leslie ini Ya. ada sebuah assassin mungkin akan keluar link dari Albert atau mungkin kalau dia mau main ke arah Leomord itu juga masih oke loh. Hayabusa juga masih oke. Mungkin Hayabusa yang akan jadi problem untuk seorang Glue. Cuma mungkin kalau misalnya dia nanti pakai Leomord, farmnya cepat, level 4, Leslie-nya udah bakal di-gank. Benar-benar. Jadi kasih main Karinya full, bikin Leslie-nya dimiskinkan secara tidak langsung. Tapi yang jadi tandanya besar Fanny nih. Fanny-nya mau dipakai atau enggak? Karena ya memang di beberapa tim, Fanny itu bukan menjadi prioritas. Bahkan yang nggak mau ngambil pusing tuh lebih milih untuk nge-ban Fanny. Terserah dia mau first atau second pick. Tapi kali ini sudah ada Akai dan juga Benedetta ternyata. Wah. Benedetta untuk bermain minion management dikontrol semua. Ini masih flex juga. Fanny. Bisa di Albert, bisa di R7. Dan Lemon. Tapi, based on history, Ya. biasanya ini yang bermain dari Benedetta tuh Albert. Karena Akai kan lawannya. Ya, ini akan menurut aku pribadi akan di tangan dari Albert. Pertama, untuk menghilangkan imun yang dilakukan oleh seorang Leo, Yes. menabrak imun Leo. Yang kedua, akan coba mundur ke arah belakang atau membawa seorang Hulk ini ke dalam kematiannya sendiri. Bener, ketika dia naik gitu kan, pakai grab-grabnya dia terus dibawa dengan pasifnya Benedetta, bukan jadi masalah sih untuk ngegiring gelunya ke bagian belakang. Dan punya satu buah skill yang bisa ngedive ke arah Leslie. Jadi Iya, compact betul. lah, bisa dibilang komplit juga lah. Udah pas banget lah ya untuk menghadapi 3 hero yang emang udah diamankan oleh teman-teman dari Occupy. Dan selanjutnya kita melihat adanya Farsia kali ini mid laner yang memang bakal cukup berbahaya mengingat adanya Kari yang diamankan oleh RRQ itu bakal jadi satu penghalang nantinya. Dan juga If, dua mid laner atau dua magic yang sama-sama punya burst damage besar kali ini nggak bakal bertanding di dalam line up. Dan tapi pilihan lainnya emang masih luas banget. Ada Xavier, ya kalau mau burst lagi Kagura juga masih open. Burst. Sebenarnya If sih, hero-hero udah ya? If-nya kan Event. Kagura dan Xavier mungkin menjadi salah satu solusi, cuman hati-hati ya. Karena kalau Xavier dan ini ada Kadita gitu kan, ya mau nggak mau Xaviernya purify. Kalau Xavier nggak purify, itu akan Kelar. dimakan, terus-terusan dimakan. Dan bahkan Finn ini lagi mikirin romernya kalau misalnya menurut aku ya. Kayaknya Kadita romer deh, Kaditanya romer. kayaknya ya. Kalau menurut aku Kaditanya bisa di arah mid lane. Soalnya kalau misalkan dilihat dari gameplaynya, Kari ini nggak terlalu butuh babysit. Kenapa? Karena lawannya adalah Leslie. Jadi bisa ditinggal mandiri dan dia tuh kelilingan aja udah seenak dia. Tapi gameplay dari Finn ini Ya. secara tidak langsung ya, Setup. dia setupnya itu loh yang harus Hilang. dibutuhkan. Ya, jadi yang hilang. biasanya iya. Berat sih. Menurutku juga sih. Jadi hilang inisiatornya. Mungkin sekalinya pun dia nggak pakai babysit, ya mungkin dia pakai hero-hero initiate yang combo sama seorang Lemon dengan Kaditanya. Mungkin Stunner, Grok, Ya. Atlas. Aduh. Sinyal. Dapat sih. Aduh, sinyal.
Atlas ya. Atlas maybe, maksudnya yang bisa memfollow up gameplay dari RRQ dengan adanya Alexa Panablo, Ravwave. Karena di sisi kiri ini mereka butuh Purify dari si Gado. Kalau menurut aku, satu Purify udah butuh dari Kadita, nanti dia butuh dari Atlas lagi kalau misalnya di pick Atlas beneran. Sebenarnya kalau emang mau babysit juga ya, kalau memang mau babysitter nih, dari RRQ bisa megang Digi. Karena memang crowd controlnya nanti akan mati banget dari Akai. Cuman agak sedikit over resource sih. Dan nantinya frontlinernya akan kurang. Iya, kayaknya menurut aku nggak bakal Digi karena dia udah taruh Benedetta-nya sih. Mending sekarang gimana caranya follow up untuk seorang Leslie? Ya, ini Leslie bakal jadi satu Lolita? PR berat sih, dan untuk saat ini pilihannya jatuh karena Terizla. Itu pasti di R7. R7, Udah Albert, pasti. Benedetta. Iya Albert udah, ya? Albert Oke. Benedetta. Yang menarik sih, match-up-nya sama Glow. Kalau di compare memang untuk landing stage ya, Glow ini powerful banget. Tapi kalau ketemu sama Terizla yang dia cepet juga clear-nya, harusnya bisa dibilang Glow-nya nggak akan bebas jalan. Tapi tetap bonyok Ini dari yang, Terizlanya. yang gue pikirin adalah dari tim Occupy Throne ini dia butuh damage banget loh. Ini kanan nih tim fight banget kalau yang bisa kita lihat ya. Iya bener, Tim ini fight setupnya bakal pick berat over. ini. Oh, Sicilium berani banget. Dua hero late game insurance yang mungkin jadi tipikal permainan dari Occupy Throne. Iya Ini ciri khas mereka. Mereka tuh selalu berani untuk mengamankan dua hero late game. Ya. Dan ini adalah kesempatan RRQ untuk menumbangkan mereka di early game. Oke. Franco, ini menarik banget ya. Kenapa dia pakai dua hero asuransi lagi? Karena sudah ada dua frontliner yang kuat banget. Glue dan juga Akai. Akainya tadi menjadi main point banget dari Leo ya. Dia bisa untuk counter setup, dia bisa culik satu, dan kali ini dia punya Franco. Agak sedikit berbeda dengan match pertamanya tadi, tapi untuk efektivitasnya ini yang sangat-sangat gue ragukan. Kenapa? Di early game, ketika katakan Franco-nya dapat dari Iron Hook, follow up damage siapa yang cukup untuk dapetin kill? Katakanlah yang dapetin Terizla, siapa yang mau ngeburst Terizlanya? Iya makanya nggak bisa. Dan dia kan harus bermain ke late game lagi. Sedangkan RRQ Oshi adalah tim yang kalau bisa dia main cepet-cepet. Kalau bisa 10 menit 10 menit. Dan bahkan kita penasaran saat dia Oke. Kadita Roman. oke. Kadita Roma. Salah satu asuransi juga pastinya ya dengan adanya Xavier nanti kalau misalnya late game benar-benar dibawa di dalam game kali ini, mereka juga udah punya carry sebenarnya untuk bisa nge-burst down. But ya kita bakal lihat aja seperti apa nantinya. Global presence-nya sih Global yang dicari presence-nya, ya. benar-benar. Global Leslie itu presence. kena downing late tuh udah langsung sakit kepala dia. Oke, saatnya Indonesia harusnya bergema di kolom komentar. Saatnya Indonesia sudah bergema di stage dari M4. Dan tentunya ini match yang ketiga untuk hari yang kedua yang akan mencoba didapatkan 1 poin untuk tim Indonesia. Yes. Yang kemarin mungkin kita agak sedikit tergelincir. It's okay. Yep. Karena ingat balik lagi, selama masih belum head to head, Indonesia tetap saja Indonesia memperjuangkan bukan hanya untuk tim tapi juga untuk negaranya mereka. Betul sekali, langsung saja kita saksikan sebentar lagi 5 pemain dari Indonesia dan juga 5 pemain perwakilan dari MENA untuk Occupy Thrones menghadapi satu sama lain dengan gameplay yang cukup signifikan perbedaannya. So, silahkan lanjut mas. Let's go to the match yang ketiga. RRQ Hoshi versus Occupy Throne. Apakah RRQ akan mendapatkan 1 poin pertama untuk Indonesia? Atau bahkan Occupy Throne yang tadi sudah kehilangan 1 poin, kali ini membalaskannya kepada tim RRQ Hoshi. Masih bersama dengan Albert dan juga Finn sebagai kombinasi, dan tentunya Alim telah bilang 3 pilar utama mereka sudah bergabung kali ini. Apakah Albert akan memiliki fase yang lebih bebas untuk melakukan farming, dan ternyata Iron Hook berhasil didapatkan, dan Finn salah satu player yang tidak pernah takut untuk melakukan poking damage, dan bahkan Finn ini adalah fun fact-nya banyak banget mendapatkan first blood seingat aku. Iya. Iya sih, emang salah satu hero ya, player yang cukup agresif juga ya dengan berbagai hero roamer yang bisa dia bawa, dan kali ini dengan ngebawa Kadita itu bakal jadi satu perbedaan yang cukup besar untuk seorang Finn. Sebenarnya ya, kalau apa yang mau aku notice adalah gold lane-nya, dimana Skylar menggunakan Electro Flash. Dia tahu, karena match up-nya adalah Leslie, yang penting dia sustain. Soalnya nomornya Kadita, nggak akan bisa nge-backup dia terus-terusan. Kalau misalkan Kaditanya jadi mau nggak mau nge-backup, itu malah jadi rugi. So Electro Flash menurut aku ini pilihan yang sangat-sangat tepat. Setidaknya untuk sustain, setidaknya untuk melakukan clear, dan bahkan kalau menurut aku ini kesempatan yang tepat untuk seorang Leslie dari Gado untuk melakukan poking damage. Karena Kaditanya akan berada di bush, dan bushnya kemungkinan akan berada di sekitar jungle yang dimiliki dari tim Occupy Throne. Dan lihat Albert bakal coba untuk memancing keributan di arah bottom lane, mencoba menculik sedikit dari jungle yang dimiliki
dimiliki oleh tim Leo. Hulk terkena damage-nya cukup sakit dan bahkan Alex Topan bola langsung dikeluarkan seorang Albert. Dan kali ini hampir saja ada first blood tapi R7 memfollow up dengan luar biasa. Dan tentunya first blood by Infinix kali ini berhasil didapatkan oleh tim Araki Hoshi tanpa ada barter sama sekali. Dan lihat Lemon, seorang mid laner tiba-tiba berada di arah bottom lane. Wow. Mid laner yang tiba-tiba terjun ke arah bawah melakukan ganking yang harusnya jarang banget dilakukan oleh seorang Xavier player, bukan begitu? Ya ini strat-strat yang waktu itu kalau nggak salah dipopulerin sama tim Indo juga, tapi gue lupa siapa. Dimana ketika wave keempat ya, itu midnya pindah ke XP biar dapetin XP bareng dan sama-sama. Lihat ganking yang dilakukan, rough wave is on point. Franco tidak berhasil mempertahankan diri dia karena kita tahu kali ini langsung ada Albert mencoba untuk mendapatkan cover border. Albert gak berhasil dan tentunya Hulk berhasil mendapatkan satu buah turtle by UBS Gold. Albert retributionnya kali ini mungkin masih keringinan kali ya. Belum pemanasan. Belum pemanasan. Bisa dibilang jadi satu kerugian juga sebenarnya untuk Arki, tapi dengan 2 eliminasi yang udah mereka dapetin di awal, seharusnya ini nggak bakal terlalu berpengaruh juga untuk mereka. Dan memang protection yang diberikan oleh seorang Lemon ini benar-benar bagus banget, ngebuat adanya distraksi buat teman-teman dari Occupytron sejauh ini. Dan Finn bertemu langsung dengan seorang Maro, tapi harusnya nggak bakal ada beberapa eliminasi yang bisa dapatkan. Xavier juga udah memberikan global presence dengan Golden Lane, tapi saya sekali Finn harus hilang. Follow up damage yang sangat baik di seorang Fury ke arah top lane. Membuat Finn berhasil ditumbangkan. Albert mencoba untuk mengusir mundur dan sedangkan di sini satu hal yang mungkin harus diperhatikan oleh tim Occupytron adalah lihat Skylar. Betapa bebasnya dia. Betapa tidak ada gangguannya di arah top lane sebagai as a gold laner. Dia nggak ada sama sekali keraguan-raguan atau takut untuk melakukan farming hingga ke diving ke arah turret lane. Ya dan ini sebenarnya kalau dilihat pergerakan dari XP lane pun masih diunggulin sama Araki Hoshi loh. Alright, heavy spin berhasil dari Skylar, yang berhasil. Heavy spin Skylar, one last hit berhasil didapatkan. Rough wave gak berhasil menutup pergerakan dari tim Occupytron. Finn udah melakukan yang terbaik tapi Skylar juga sudah mencoba untuk menggocek. Memang terlalu banyak source skill dari top lane hingga 4 player dari Occupytron berhasil menumbangkan seorang Skylar. Iya, itu emang satu trapping yang bagus juga ya ke area atas dengan 4 pemain dari Occupytron sudah pasti ya. Dengan keunggulan kuantitas ini menjadi kerugian untuk hilangnya satu pemain dari RRQ. Alright, tapi lihat tadi genderang perang dari tim Arakioshi Kingdom berhasil membuat getar stage M4. Dia yang getar, saya yang kaget pak. Iya, saya juga kaget ya. Cuman entah kenapa ya, Occupytron seperti tim yang berbeda loh. Yes. Dari match yang pertamanya tadi, hero-nya sama, 2 hero asuransi. Bahkan sekarang lebih berat, Cecilion sama Xavier. Lebih enak Xavier untuk rotasi di awal, masih punya CC. Tapi kali ini mereka lebih agresif, bahkan dari segi point kill ya. Walaupun tidak unggul, tapi mereka nggak ketinggalan gol. Oke, tapi lihat ini akan menjadi perebutan yang cukup maksimal dan bahkan Leo berada di garis depan. Alto pada Retribution, Albert juga gagal kali ini. Dan tentunya Retribution didapatkan Leo by West Gold. R7 terakam, Alto pada ke belakang. Dan bahkan Finn harus ditumpahkan oleh seorang Hulk. Mencoba digeser ke arah belakang, tidak bisa diselamatkan kembali Lemon. Mencoba melakukan semaksimal mungkin tapi Lemon dengan hero late game insurance-nya dia nggak memiliki power yang maksimal, Devin. Iya, benar-benar area dari turtle pit-nya tadi dikuasai oleh Occupy. Dan kali ini selesaikan motor berhasil pada kalah sama Skylar. Masih bisa melarikan diri dan kabur dari kematiannya. Dengan backupan langsung datang dari seorang Albert dan juga Lemon bisa memperpanjang nafas sedikit. Tapi di sisi lain, nampaknya dari RRQ harus kehilangan auto turret di bagian bottom lane. Kalau R7 tidak mampu menghadapinya, namun lihat solo kill menuju ke arah seorang Fury dari R7. R7 di arah bottom lane berhasil mendapatkan satu kill dan di arah top lane juga sama membalikan keadaan yang sempat diunggulkan oleh Occupytron dan Finn bahkan tidak berhasil ditumbangkan. Memilih untuk mundur, Skylar belum berada di posisi maksimalnya dan dia masih dikasih waktu, masih dikasih ruang. Albert ini akan coba untuk melakukan farmingan terlebih dahulu dan Albert akan menjadi sosok orang yang menakutkan untuk Leslie harusnya, Lin. Ya, build defense juga yang memang yang dipilih oleh Albert dengan Benedetta emblem jungle-nya. Emang mengamankan objektif dengan jungle-jungle lawan, turtle atau segala macamnya itu yang ditujukan dengan dari pick Benedetta ini. Sementara kalau dilihat itemnya nggak beda jauh dan ya di top lane sudah ada rotasi juga nih yang selalu dilakukan sama teman-teman RRQ. Informasi telah diberikan, Bloody Hunt telah didapatkan dan bahkan Albert berhasil mendapatkan purple buff dari Leo. Iya, dia harusnya dapetin purple buff itu karena di kaki Leo tidak ada purple buff. Dan bahkan Finn, Rafa yang berhasil didapatkan tidak ada follow up damage, bahkan Leo still survive. One last hit, Leo mengamankan poin atas seorang Finn.
Terlalu banyak soft skill yang keluar, ini akan menjadi perebutan untuk tim Ararki Hoshi dan juga Occupy di arah Turtle yang harusnya dipegang oleh tim Ararki Hoshi. Kalau kita bisa lihat, tidak ada retribution di tangan dari seorang Leo. Dan Albert memiliki retribution, tapi ada Hulk yang tadi sempat mendapatkan satu buah turtle. Sedangkan Albert memilih untuk melakukan sedikit teamfight dan melepaskan turtle-nya begitu saja nih, Bi. Kali ini nggak bakal fokus ke arah turtle, nampaknya diikhlaskan begitu saja ke arah seorang Leo yang kali ini akan mendapatkan retributionnya. Atau pergerakan dari Albert nampaknya bakal coba untuk mencari eliminasi kah menuju ke arah Occupy, di mana dari seorang Gado mendapatkan satu outer turretnya dan tentunya diamankan lagi oleh seorang Leo. Turtle slain by UBS Gold dan Lemon bisa memberikan satu balasan dendamnya. Wow, tapi Iron Hulk masih mania mantap. Berhasil didapatkan Skylar, membalikan kembali kanan dan tidak bisa mendapatkan satu. Lihat, dari Skylar yang tertangkap, malah dia yang mendapatkan keuntungan mengejar ke arah belakang. Albert mencoba untuk mengcover pergerakan dari seorang Hulk yang mencoba mengejar Skylar. Dan Skylarnya tidak terpick up, hanya ditukar dengan Finn. Tapi balik lagi, Albert salah satu orang yang memiliki win rate retribution di arah objektif gaming kali ini. Bisa dibilang 7 menit awal dia kalah total. Benar-benar digagalkan ya sedari tadi, mungkin dengan efek-efek yang dimiliki oleh Occupy sendiri dari Hulk yang bisa melakukan zoning out dan juga Leo yang pastinya dengan habit spin-nya. Dan kita bakal lihat ke arah instant replay-nya terlebih dahulu. Whip sempat dibuka memang tadi dari seorang Finn, tapi emang Hulk-nya tuh benar-benar mengganggu sehingga nggak ada backup damage yang cukup di area terdepan meskipun Fury-nya memang berhasil tumbang. Cuman untuk sekarang ya, walaupun memang total 3 kali turtle untuk Occupy itu bahaya. Itu follow up yang sangat baik banget. Dan bahkan downing light-nya itu pas kalau kalian sadar. Lihat gak? Downing light-nya pas, rough wave-nya pas, damage Albert pas. Tapi balik lagi, ini glue yang terlalu kuat untuk ditumbangkan oleh para pemain dari tim Ararki Hoshi. Sedangkan Albert terperangkap di depan sana. Knife for Knife, jebakkan! Heavy Spin membuat Albert terperangkap bersama dengan MSM di depan sana. Follow up damage dari seorang Gado. Damage terlalu sakit. Dan Finn gagal untuk memotong pergerakan dari Occupy Tron. Skylar, downing light by Lemon. Tapi Iron Hulk berhasil membuat Lemon mundur ke belakang. One last hit. Double kill from the original Lemon. 4 pemain harus hilang di depan mata kali ini. Tapi memang ada pertukaran karena 2 pemain, cuma masalahnya Occupy Throne kali ini berhasil mendapatkan outer mid turretnya, memperluas lagi area teritori mereka dan membuat dari Ararki Hoshi harus benar-benar mengubah cara permainan mereka. Lord Game by UBS Gold telah terlihat. Para pemain dari Ararki Hoshi sudah mulai mencari keberadaan di mana Maro. What a nice Iron Hook from Maro. Berhasil mendapatkan Albert, tapi sayangnya tidak mungkin di follow up karena itu akan merugikan sekali untuk para pemain dari tim Occupy Tron yang kali ini memiliki satu buah keuntungan dari segi gold lim. Ini sebenarnya harus agak sabar sih dari RRQ, karena posisinya mereka agak sedikit ketinggalan gold. Dari segi kill ya cuma beda 2 nggak masalah, namun damage yang diberikan takutnya agak kurang maksimal. Iron Hulk kembali berhasil didapatkan bersama kemuliaan kill SP. Ini membuat seorang Finn harus tumbang Nevi. Wah, ini bahaya banget memang ya. Dari tadi Iron Hulk-nya bisa dibilang win rate-nya besar banget, membuat para pemain Ararki juga langsung mengacaukan setup yang udah mereka buat. Dan kali ini masih ada zoning out yang begitu ketat dari seorang Hulk menuju ke arah Albert, membuat Albert pun nggak bisa mendekat ke area Lord-nya yang emang lagi dicicil dari tadi oleh para pemain Occupy Throne. Oke, downing light from Lemon. Shutdown didapatkan, tapi Lord ditukar dengan Hulk dan tentunya Lord slain by UBS Gold. Albert udah berhasil. Tapi Oke, Maro follow up damage dibalikan kembali bersama dengan Alex Van Bro. Counter attack from Indonesia. Tapi nampaknya R7 yang harus tumbang. Sayang 1000 sayang, follow up damage telah diberikan. Tapi downing light again from the original Lemon. Berhasil menumbangkan satu player, Maro dari Occupy Tron. Iya, ini keberadaan Lemon tuh benar-benar menggetarkan pastinya ya, karena global presence yang dia miliki itu langsung ngebuat dari Occupy mungkin juga nggak menduga-duga adanya eliminasi yang harus mereka terima. Kali ini Lordnya udah mulai masuk juga dari area top lane, bakal jadi bahaya besar di mana Gado diberikan gold yang begitu banyak, menjadi player yang memiliki gold terbanyak sejauh ini juga. Sebenarnya untuk defensive high ground-nya RRQ, buat gue masih kuat banget. Dia punya Benedetta, dia punya Xavier juga. Erisla? Tapi kalau untuk outer turret nggak tahu deh. Kayaknya outer turretnya masih bisa ditabrak sih. Oke, tapi kayaknya bakal informasi telah diberikan. Lemon berada di posisi yang tidak terjaga kali ini karena masih terlalu jauh. Tapi para pemain dari tim Ararki Hoshi mencoba untuk menjepit Leo. Saya bisa didapatkan, tapi lihat Alex coba full. Downing light berhasil mendapatkan satu bersama dengan Robert. Tapi Flicker with Skylar hampir mendapatkan Leo dan Albert memilih untuk mundur karena
seorang Gado memiliki true damage. Leo still survive in the mid lane. Memilih untuk mundur dan Hulk mengantarkan super minion menuju ke arah base dari tim RRQ Hoshi. Oh, dan kali ini satu Bentar. Hah? terus ultimate snipe dia bakal coba untuk langsung dikirimkan menuju ke arah satu pemain dari RRQ, bisa digagalkan dengan satu downlight juga yang memberikan tanda untuk seorang Gado harus mundur terlebih dahulu. Cuman cukup disayangkan ya, karena tadi satu last hit menuju ke arah seorang Leo, cuman nggak masalah ketika RRQ bisa selamat 5 pemain mereka untuk kembali ke dalam base-nya masing-masing. Oke, tapi satu hal yang mungkin harus diperhatikan oleh tim RRQ Hoshi adalah gimana caranya mereka bisa team fight secara keseluruhan, damage bisa maksimal. Even though dia coba numbangin seorang Glue, tapi benar-benar memastikan Glue-nya ini tumbang, Lim. Ini flanking dari Finn tahu yang jadi penentu dari segalanya. Kalau sampai Finn-nya dapat Leslie ataupun Cecilion, salah satunya deh, itu masalahnya selesai. Tapi ada Ake yang selalu nge-backup dengan heavy spin. Itu yang susah banget. Mungkin dengan trapping salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh Finn dari RRQ Hoshi. Oke, Retribution berhasil didapatkan. Heavy spin telah dikeluarkan. Mundur ke arah belakang, mencoba melakukan follow up damage, tapi Oke, berhasil mendapatkan Albert, tapi berhasil mundur dengan ke arah belakang. Satu poin downing like tidak berhasil dan di-coaching begitu saja. Damage dari seorang Gado pun masih belum cukup untuk menyemangati tim RRQ Hoshi. Langsung retreat untuk kedua tim. Tidak mau melakukan team fight tambahan. Mereka reset kembali karena Lord yang selanjutnya menjadi Lord yang penting. Cukup penting untuk RRQ Hoshi membalikan keadaan, dan bahkan dari Occupied Throne, kalau dia kecuri, ini menjadi masalah untuk dia. Iya, sebenarnya banyak banget juga ultimate yang udah dikeluarkan oleh Occupied Throne sejauh ini. Hanya ada seorang Cecilion dan juga Maro, tapi tetap ini bakal menjadi bahaya besar ketika fight-nya akan segera dimulai. Apakah kontes pasti akan dilakukan atau hanya memberikan pressure aja dari RRQ Hoshi sejauh ini? Albert mencoba untuk mengacak-acak, Albert mencari momentum, tapi Hulk ke arah belakang bakal coba di follow up dengan satu runway. Hulk hilang, Hulk akan di reset, tapi gak akan dilepas oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi yang mengusir para tim dari Occupied Throne. Albert kali ini berkesempatan besar untuk mendapatkan Lord yang pertama. Heavy spin dikeluarkan, bisa perangkap, free hit from Skylar, dan bahkan Leo take down. Ini akan menjadi free Lord dan akan ke Albert. What a retribution, dan Skylar save the day. UBS Gold Lord Slane diamankan oleh tim RRQ Hoshi. Wow, dengan perjuangan yang keras kali ini, mereka langsung mengembalikan gap gold yang tadinya cukup jauh dari Occupy dan langsung diungguli oleh RRQ. Beberapa pemain memang tumbang, tapi totally worth it untuk trade kill yang dilakukan oleh RRQ Hoshi, dan Lordnya akan menuju dari area top lane. Wow, ini dari itemnya bisa kita lihat Endless Battle yang membuat tadi true damage yang sakit banget dari Skylar dan positioning dia yang super oke. Sementara kalau kita lihat nih match up-nya antara kedua gold lane-nya gitu, Leslie-nya juga udah punya damage yang dibutuhkan nih. Dia udah punya Windtalker dan Endless Battle. Dan kalau kita hitung dari high ground defense, Cecilion dengan 3 itemnya harusnya masih bisa defense dengan catatan kalau nggak ditabrak. Berhasil mendapatkan Skylar, tapi di follow up dengan seorang Finn. Berhasil meng-cancel Finn again save the day. Berhasil menutup permainan dan bahkan Lordnya berhasil diselesaikan dengan cepat. Tapi dengan keunggulan yang pernah didapatkan Araki tadi, ini membuat Araki memenangkan 3 laning phase-nya. Ini setidaknya membuat nafas segar untuk tim Indonesia. Saatnya Indonesia untuk mencoba untuk membalikan kembali keadaan yang telah dimiliki. Tapi Albert harus benar-benar respect dengan apa yang ada di backline dari Occupied Throne. Iya. Dia harus respect terhadap Leslie Janevin. Ya jujur dari kedua tim memang benar-benar harus respect sih. Sama-sama punya asuransi late game. Cuma Skylar yang kali ini bakal jadi poin penting juga. Tadi sempat tertarik dengan Ananuknya. Untungnya ada flicker. Tapi informasi flicker itu bakal sangat berharga banget untuk Occupied Throne ketika mereka ingin melakukan inisiasi dan targeting ke arah backline dari RRQ. Wah, makin lama ini makin sakit loh dari Occupied Throne. Dan ini yang sudah dibilang oleh Profesor KB kalau mereka memang suka berisiko mengamankan 2 hero late game insurance, tapi mereka percaya kalau mereka bisa bawa game ini di atas menit 15. Petrified, kalau terburu-buru flicker, lo lihat, keluarkan heavy spin. Wow,
Alin. Ini all in dan ini bisa dibilang adalah salah satu move yang cukup berbahaya dari Finn. Dan para pemain dari tim RRQ Hoshi, mereka tidak boleh ada yang bisa melakukan team fight atau follow up team fight, lebih memilih untuk lepaskan, benarkan leaning phase-nya. Kalau untuk mau bermain adu di arah objektif, kayaknya masih harus dipikirkan sekali lagi deh. Sebenarnya masih aman sih. Tadi Wah, dia terlalu keren. all-in malah. Karena flickernya itu dengan timing spawnnya Lord masih lumayan jauh. Yes, Jadi dan- mereka cuma bisa kasih pressure kayak gini doang. Dapat dari Gado lagi sekarang Purple Buff-nya. Wah. Dan di sisi dari tim RRQ, untungnya mereka berhasil mendapatkan best story dari tim Occupied Throne. Iya, itu satu base turret yang bakal cukup berharga pastinya. Cuman masalahnya kali ini dari seorang Finn ya, sebenarnya kali ditumbangkan itu jadi hal yang nggak menguntungkan buat RRQ karena sebenarnya sosok dari seorang Finn ini dibutuhkan dari setiap team fight yang ada untuk memberikan satu turning point. Dan R7 kali ini dalam bahaya cukup besar, ultimate snipe langsung dikirimkan ke bagian depan, belum connect ke arah siapapun karena masih begitu tanky untuk seorang Skylar dan juga Albert di sisi lainnya. Lord came by UBS Gold. Kali ini sudah terbit ke lane of down, tapi R7 dia teamfight dengan darah yang setengah. Oke, ini bisa harus dipertimbangkan. Sedangkan Leo bersama dengan seorang Albert baku hantam, baku pukul, dan di sini posisi Albert telah bebas. Bakal ada satu Iron Hook. Finn berhasil ditumbangkan. Todding Light ke arah belakang dan Albert belum bisa masuk karena tidak akan ada follow damage yang telah dikeluarkan oleh tim RRQ Hoshi. Dan di sisi belakang sana bakal dipukul mundur oleh seorang Leslie. Para pemain dari tim RRQ, mereka ada heavy spin. Leo bakal coba ditumbangkan. Tepat oleh tepat bro. Berhasil mendapatkan satu poin dan shutdown. Berhasil didapatkan oleh seorang Skylar. Belum didapatkan oleh Occupied Throne, tapi tim RRQ Hoshi berhasil menumbangkan dua player dari tim Occupied Throne. Iya, dan itu adalah dua player yang sangat amat penting ya, gold laner dan juga mid laner. Dua damage dealer membuat dari Occupy harusnya nggak bisa pergi terlalu jauh sampai ke area base dari RRQ. Karena lihat, untuk Lordnya langsung ditahan di bagian bottom lane terlebih dahulu. Masih ada Skylar dan juga Lemon di sana yang siap sedia. Tapi untuk di area mid lane ini bakal cukup berbahaya juga buat RRQ Hoshi. Kedatangan Finn mungkin bakal memberikan sedikit efek nantinya. Dan di replay kita bisa lihat di mana Leo memang ingin sekali perang. Dia buka heavy spin untuk ngezoning dan dia kekurangan follow up damage. Untungnya masih dapat dari retribution dan ya pertukaran 2 lawan 2. Tidak ada source damage untuk Occupied Throne, itu yang akan bahaya untuk sekarang. Oke, Retribution kembali. Leo ini cukup mengerikan bisa kita bilang. Berhasil mendapatkan objektif yang bisa dibilang adu Retribution dari tadi hampir 100% didapatkan ya. Iya. Hampir. Ya. 3 turtle untuk Occupied Throne. Iya. Dan Lordnya juga dia dapetin 2 Lord. Sebenarnya Dan- pas yang di kontes memang 100%. Iya kan pasti kontes. Iya. Kalau di kontes ya, kalau di Iya. kontes. Kalau untuk rate dari objektif nggak 100 karena RRQ tadi sempat dapat 1 kali Lord. Ya, Ya, bisa makanya. dibilang free sih. Hampir 100% kita bilang ya. Dan kalau nggak salah Lord yang dapetin RRQ juga didapetinnya sama Skylar ya tadi. Ya. Yes. Jadi Betul ini banget. benar-benar jadi satu bulan mundur juga, dan kali ini kita bakal melihat perlawanan seperti apa yang akan diberikan dari RRQ Hoshi. Mengingat dari Occupy semakin kuat lagi, semakin lama lagi, beberapa momentum juga selalu diciptakan oleh seorang Maro. Oke, tapi untungnya di arah top lane, para pemain dari tim RRQ Hoshi memiliki minion yang sudah besar. Dan para pemain dari tim Occupied Throne, mereka masih mencari di mana keberadaan dari tim RRQ Hoshi. Tidak boleh ada yang terambil satupun, tidak ada yang boleh terkena Iron Hook. Karena Maro ini mampu bisa menyelesaikan satu buah poin kill dengan instan. Kecuali R7. Kayaknya R7 pun bisa tumbang sih kalau misalkan ada Gado sama Fury ya di waktu yang sama sebagai follow up-nya. Karena apa? Leslie ini kan true damage. Yep. Double Blade of Despair. Bayangkan. True damage yang bisa diberikan itu sesakit apa. Oke, dari R7 sendiri dia udah punya item defense. Dia punya Queen Swing. Dia punya Athena Shield. Memang tidak berpengaruh untuk physical defense ya terhadap true damage-nya Leslie. Tapi dia butuh darah yang banyak. Iya. Nah itu yang masih belum dimiliki sama R7. Ini Leslie 2 BOD plus Berserker Fury. Ini damage-nya bakal sakit banget, sesakit ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Aduh. Iya, karena itu bakal menancap sekali ke Terisla. Karena Ke Terisla ya? Iya, full. Gak usah penetration tapi full true damage. Iya sih, benar sih. Dan ya ini dia power late game yang bakal coba untuk ditunjukkan oleh kedua tim. Kita bakal lihat seperti apa makronya yang bakal dipertaruhkan sih untuk saat ini. Manajemen wave minion bakal jadi hal yang benar-benar berpengaruh untuk kemenangan dari kedua tim. Karena kalau kita ngomongin base turret, sebenarnya RRQ Hoshi udah unggul satu base turret di area top lane. Tapi untuk segi team fight, sedari tadi tuh Occupied Throne ketika mereka dapetin satu Iron Hook aja, udah pasti instant kill. Itu yang jadi bahaya. Oke, tapi di arah top lane kita juga harus mempertimbangkan gimana para pemain dari tim Occupied Throne. Dia benar-benar sangat-sangat percaya diri untuk mencoba membuka lot terlebih dahulu. Dan Albert udah nggak bisa lagi nahan damage dari seorang Fury ataupun dari seorang Gado. Sama sekali nggak bisa. Ini bakal menjadi salah satu buah bencana untuk seorang Albert ketika dia mencoba untuk melakukan defensif. Dan R7
kali ini memberikan sedikit informasi terhadap Lemon yang bisa ditembakkan kembali. Ingat, Global Prison yang Lim tadi telah bicarakan. Lemon bisa menembak ke arah seorang Leslie tanpa harus terdeteksi, bisa membunuh tanpa menyentuh. Iron Hook with flicker dari Maru gak tahu mendapatkan apapun, hanya mendapatkan kerugian. Dan lihat di sisi kanan bawah kamera, ada doa yang dipanjatkan oleh Araki Kingdom dan bahkan ini fans dari Occupied Throne juga bersemangat sekali. Karena bisa kita bilang, tiba-tiba terjadi, Finn tertangkap, dan bahkan ada satu buah heavy yang dikeluarkan mencegah suara Skylar yang sekaratul maut. Tapi Leo masih ditumbangkan oleh suara Skylar, ditukar dengan semua jungler, pertukaran cukup adil dan Retribution diamankan seorang Albert. Lord slain by UBS Gold di tangan Araki dengan Lord yang sudah di-evolve. Oke, tumbangnya Finn ternyata menjadi satu hal yang manis banget buat Distraction Araki. ya? Karena mereka berhasil nangkapnya seorang Leo. Leo terfokus ke arah seorang Skylar. Dan ya dengan hal itu, Araki bakal fokus untuk numbangin Leo aja terlebih dahulu. Karena Retribution-nya ada di tangan dari seorang Akainya. Oke, Albert tidak ada coverisasi di arah bottom lane. Albert harus menjaga positioningnya. Kali ini permainan 4 versus 4 akan coba dipaksa oleh tim Araki Hoshi. Fokus ke arah base turret-nya. Lemon akan memberikan Global Prisons yang mungkin harus dipikirkan 2 kali oleh seorang Gado nih, Bin. Oke, kita bakal lihat seperti apa dengan Lord yang udah mulai mendekat kali ini ke area base. Araki Hoshi masih ada mempersiapkan dengan global presence dari seorang Lemon. Daunila bisa saja dikeluarkan, tapi masih menunggu juga kehadiran dari seorang Finn. Nampaknya akan berimpact besar nantinya. Perlahan tapi pasti clearing wave minion akan segera dilakukan dan pertemuan akan segera terjadi. Flicker with R7, fokus tim fight dari belakang. Pemecahan tim fight telah dilakukan oleh R7, apakah distraction yang dilakukan membuat Araki free hit dan solid life from Lemon membuat seorang Gado kan bertahan lagi lebih lama lagi. Fokus karena base-nya, segala flicker dan bahkan looking for wipeout. Araki Hoshi mengamankan poin pertama untuk Indonesia. Congratulations, Araki Hoshi mendapatkan 1 poin pertamanya menghadapi Occupy Thrones yang nampaknya harus langsung diturunkan ke babak lower bracket. Oh my god, kemenangan yang dramatis. One-sided game dipegang oleh tim dari Occupy Throne. Tapi Araki Hoshi kembali membalikan keadaan. Dan spesialis epic comeback masih dipegang oleh tim Araki Hoshi. Ya, jujur ini fight yang benar-benar mencekam banget, momen-momen yang memang dirindukan oleh para pendukung dari RRQ maupun dari para pendukung tim Indonesia. Dan ya, thanks to RRQ ya. Wow, sebenarnya menarik sih dengan gameplay yang bisa bilang mirip nggak sih? Deg-degan banget gak sih? Banget, Deg-degan iya. banget sih. Deg-degan, karena memang Iron Hook-nya kadang-kadang tuh Ini bikin Maru senam jantung. boleh juga. Kadang pakai flicker, Iya. kadang dekatnya udah siap Leslie sama Cecilian. Jadi wah, Kalau ngeri bisa banget. dibilang ini permainan yang di early-nya dipegang oleh tim dari Occupy Throne. Yes. Tapi satu hal, Araki semakin ditekan, semakin dihantam, dia semakin tajam. Iya, iya. Dan lihat ketika semakin ada waktu untuk Skylar free hit, itu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Skylar. Positioning yang mungkin membuat Skylar ini bisa menjadi salah satu MVP di match kali ini, bukan begitu? Ya sebenarnya kalau untuk MVP ya mungkin Skylar sih. Tapi yang kalau misalkan dari hati kecil aku MVP-nya Divin sih. Divin. Karena dia distract banget. Emang kelihatannya dia ya tumbang, dia nggak Kelihatannya dapetin apa-apa. iya. Tapi bayangin ketika Vin masuk dari belakang, Semua satu yang fokus udah ya. pasti keluar adalah dari Bloody Heart. Itu Iya. udah pasti keluar. Dan dia ngebikin posisi dari Leslie dan juga Siciliannya ke expose. Itu yang membuat dari Skylarnya bisa jadi free hit. Dan ya membuat tadi out position juga. Buktinya ada Aka yang maju sendirian ke depan, tidak ada follow up damage. Dan akhirnya ya fight di situ dimenangkan sama RRQ. Ya padahal kalau Occupy Throne ya, tadi ketika ada Finn masuk ke dalam, Leo-nya nggak masuk ke depan, itu masih oke loh. Iya. Kenapa? Karena mereka akan team fight 4 lawan 5. Betul, itu mereka bakal unggul dari segi kuantitas juga, Ya, gitu kan sekarang punya hilang. 4-4 sama, tapi powernya akan dipegang oleh tim dari Araki Hoshi. Kadang nggak ada retribution juga, Leo-nya Betul. tumbang, nggak ada retribution, mereka dapetin Lord itu udah jadi kesempatan besar banget karena kan mereka udah dapetin base damage, base turret juga. Benar. Agak bahaya memang tadi, tapi gameplaynya jujur mirip banget ya. Iya. Dua asuransi sebenarnya Kari, Xavier melawan Leslie dan juga Cecilia. Tapi bedanya, Leslie ini benar-benar di late game storage, Kari tidak butuh late game. Betul. Mid dari game awal. dengan buff yang sekarang dia miliki, itu Yes. udah cukup untuk membuat dia one by one, 2 lawan 1 juga cukup. Cuma, mungkin Kari balik lagi dengan range yang tidak terlalu jauh. Kari itu membutuhkan positioning yang tepat. Dan kita bakal langsung lihat item booth yang tentunya udah diganti-ganti oleh kedua tim yang akan dibahas oleh Lin. Silakan Lin.
Ya, untuk item late game lah ya, tadi bisa dibilang udah masuk ke dalam late game, jadi goldnya udah banyak banget. Mungkin Clemon dulu nih dengan global presence-nya, glowing one yang dipilih untuk ngasih efek burn pastinya. Jadi bukan hanya burst damage dari down in line, tapi ada DPS juga walaupun ya karena stacknya masih pertama doang kalau dari jauh banget, ya nggak masalah lah, tapi ada DPS tambahan juga. Sementara kalau dari Fury yang itemnya nggak beda jauh dengan Divine Glaive juga karena memang butuh penetrasi, tapi dia punya Bloodwing ya untuk sustain item juga. Nah, yang membuat pembedanya adalah range dari Lemon ini sangat-sangat jauh dalam kurun global. Ini membuat memang siapapun bisa dikasih damage atau dia bisa follow up dengan susahnya seperti apapun posisi yang dimiliki. Sementara untuk R7 sendiri, tidak adanya physical damage, defense maksudnya, menjadi pilihan yang tepat banget. Ini dengan itemization yang sangat-sangat bagus ya. Dia mengerti sekali, Leslie tidak bisa ditahan dengan physical defense. Jadi tidak usah bikin physical defense sama sekali. Dan ini dia, yang memang dibuat sama R7. Kalau misalkan kalian bingung juga ketika lawan Leslie, ini bisa jadi rekomendasi item nih untuk kalian. Bermain dengan Queen's Wing, Sky Guardian Helm, itu bisa menahan true damage dari Leslie. Sementara untuk Glow sendiri dari Hulk, memang udah strong banget dengan Sky Guardian Helmet dan ada Curse Helmet yang membuat damage dia juga perlu diperhitungkan. Namun semakin late game, targetnya semakin susah. Karena memang dari Albert bahkan sudah punya Winter Truncheon, dari Skylar juga sama dengan Bloodlust X bahkan untuk sustain itemnya. Dan ya memang itu semua yang diperlukan untuk menahan diri ketika ditabrak sama Glue. Dan ya Rich Guy kita jatuh kepada Skylar dengan 754 gold. Sementara the carry-nya sudah jelas, pasti the one and only Lemon dengan damage yang besar banget, global presence-nya. Tapi yang dipukulin mulu ternyata adalah Leo ya. Tadi sempat gue pikir adalah R7, ternyata Leo nih samsak tinju utamanya. Iya, dan jujur Original Lemon ya. Lemon tuh dari early game-nya ngebantu banget sih. Di momen-momen RRQ-nya cukup tertekan, Lemon yang ngebalikin keadaannya setidaknya menyeimbangkan lah supaya gapnya nggak terlalu jauh. Yang nyebelinnya adalah downing light-nya itu selalu tepat. Nah itu. Bahkan kalau misalnya kalian sadar tuh, bener-bener di tengah orang ya, kan biasanya agak geser dikit, tapi damage-nya tetap masuk. Ya Melenceng dikit, ya wajar lah, karena kan mereka arahinnya dari jauh kan. Iya. Ini tuh selalu tepat dari di bawah, di tengah. Pokoknya ketika Leslie ultimate itu adalah tanda Lemon untuk menembak. Ya. Sadar gak? Bener. Kadang follow up dari Finn juga dia ready dan lurusan juga gitu kan. Dan MVP-nya dia Lemon kali ini. Kill participation hingga 86%, item build full, dan bahkan 13 assist yang diciptakan oleh Lemon. Positioning yang bahkan tidak bisa digapai oleh para pemain occupied turn. Iya susah Tapi banget ya. buat nyentuh seorang Lemon ini yang Di memang posisinya mana? di belakang. Pertanyaannya gini Nevin, Iya. Lemon di mana? Nggak kelihatan juga sih sebenarnya. Karena dia global presence aja, downing light aja, dan ketika dia coba untuk ikut ke arah team fight juga efek immobilize yang dikasih sama Xavier-nya ini ternyata berimpact cukup maksimal juga beberapa kali kita lihat momen-momennya ya. Iya, dan sebenarnya kill participation dia tinggi banget bukan hanya dari down inlet sih. Kita udah melihat dengan rotasinya di awal, bahkan sebelum level 4 dia udah langsung jalan ke XP lane memang untuk dapetin XP untuk sharing sama R7. Jadi sama-sama level 4 untuk roamer dan juga mid lane-nya. Tapi bukan hanya itu, kehadirannya Lemon di arah XP lane tadi itu membuat pressure juga untuk Glow yang dibilang tadi Glow bisa dibilang kalah laning, nggak kalah-kalah banget sih. Dan ya kita akan lihat di highlight by Infinix kita di mana early game jujur untuk RRQ Hoshi agak sedikit struggle karena memang hero dia juga hero yang asuransi, ada Kari, ada Xavier yang membuat dia nggak boleh terlalu terburu-buru. Terbukti bahwa sampai 3 kali turtle total berhasil diamankan semuanya oleh Occupied Thrones. Tapi bukan hanya sampai di situ, Lord pertama pun bisa disecure oleh Occupied Thrones. Sayangnya penggunaan Lordnya sangat-sangat tidak maksimal. Di defense dengan sangat baik oleh RRQ Hoshi dan Lordnya jadi sia-sia. Sementara untuk next fight-nya dari Occupied Thrones banyak banget terpecah belah, terbagi konsentrasinya, di mana Leo yang selalu ada di bagian depan mendapatkan target yang diinginkan, tapi tidak ada follow up damage yang diperlukan. Itu yang terjadi terus-menerus seperti sekarang. Skylar-nya dapat, tapi follow up damage-nya nggak ada. Sementara di bagian belakangnya semuanya pemain dari Occupied Thrones di zoning abis sama R7. Dan akhirnya dengan Lord yang sudah evolve tadi, Lord keempat yang didapatkan oleh RRQ bisa menutup game ini dengan cara nge-take down dari damage duluan Leslie dan juga Cecilia. Masalahnya bukan hanya di distract sama R7, semua all in ke R7. Yes. Berharap R7 bisa di instant point kill, tapi ternyata apa? R7 cuma bisa nerima dan dia nggak instant kill bahkan. So skill udah buat Finn soal. Iya, Udah habis. bener-bener kayak udah
langsung bebas banget mereka langsung masuk. Dan buat kalian semua gamers yang mungkin main masih nge-lag, main masih patah-patah, pingnya merah, itu mungkin provider kamu yang salah. Makanya coba deh, kamu cobain Axis yang punya paket oke banget. Ini nama paketnya adalah One Net Game Token Mobile Legends. Itu disingkat apa ya kemarinnya? Oke ada deh, ada singkatannya. Ada ya? Ada singkatannya. Kita cari ya. Ada. Nah, harganya ini mulai dari 5 ribuan aja, bisa langsung dapetin 3 GB kuota utama dan internet dan plus Mobile Legends Bing Bing Diamond. Pokoknya gampang belinya, tinggal buka aplikasi Axisnet, ada pencet icon paket, pilih internet, dan langsung cari deh produk Warnet plus game token Mobile Legends. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan download sekarang dan juga pakai Axis paket Warnet plus token Mobile Legends game. Iya, ini bakal mendukung pokoknya sensasi pengalaman gaming kalian. Tapi jangan lupa juga nih, buat kalian yang masih nonton di rumah, terus pengen ngerasain euforia kalau di studio tuh gimana sih, langsung aja beli tadi. tiket Esports sekarang. Udah ada bunyi-bunyi gendang tadi ya. Pokoknya semangat-semangat, teriakan-teriakan dari para fans juga terdengar di sini. Langsung kalian beli sekarang karena masih ada babak knockout nanti di tenis indoor Senayan sebelum kalian kehabisan, karena udah banyak banget yang beli. Belinya di mana? Di Blibli. Kalian bisa langsung juga ke websitenya nih, blibli.com/m4 atau download aplikasinya juga boleh. Oke, kalau gitu, Nevin, Ya. daftarin lagi dong buat Lim. Daftarin nih, daftarin lagi. Iya, tadi ditolak katanya. Oh, ditolak. Kenapa ditolak? Gak mampu tulisannya. Tulisannya Kurang apa? ya? Rank terlalu rendah. Coba didaftarin lagi deh, coba didaftarin lagi tolong ya. Boleh deh kita daftarin dulu ya, karena MDL yang sekarang tuh ya, sekalian teman-teman kasih tahu juga kali ya, MDL yang sekarang tuh udah buka open qualifier. Jadi siapapun kalian, mau dari manapun kalian, asalkan memenuhi syarat, kalian tuh boleh daftar MDL sekarang juga. Ini sambil daftarnya lewat Infinix juga ya, karena ini bakal menjadi salah satu device yang mendukung nih perjalanan menjadi pro player kalian dengan chipset MediaTek G99 yang udah sangat mumpuni untuk kalian para gamer. Ya, jadi buat kalian semua langsung aja daftarin Nevin ya. Ya, siap daftarin ya. Mantep Nevin, makasih banyak ya udah daftarin lagi ya Lim ya. Iya, Daftar Lim ya. makanya. Kan sambil berdoa lah biar Semoga. keterima Lim ya. ini ya, solo ya, dia sendirian. Solo mainnya. saya, memang satu lawan lima. Salah, nih bentar. Oh. Ntar dari sini. Apa kamu lihat-lihat? Kamu ini. Enak aja nggak boleh. Nah, gitu dong. Ya, dan itu dia. Indonesia berhasil mengamankan poin pertamanya. Dan tentunya